Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chapter 1. Petualangan Robinson di laut. Saya lahir pada tahun 1632 di kota York di Inggris. Ayahku berasal dari keluarga yang baik. Dia adalah seorang pedagang dari Bremen di Jerman. Dia menetap di Inggris dan menghasilkan banyak uang dalam perdagangan, lalu dia menikah. Nama keluarga ibuku adalah Robinson. Aku dibaptis Robinson Crusoe. Namun di Inggris kami selalu dipanggil Crusoe. Jadi teman-temanku memanggilku Robinson Crusoe. Saya memiliki dua saudara laki-laki. Satu menjadi tentara dan terbunuh dalam pertempuran melawan Spanyol. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada saudara laki-laki saya yang lain. Ayah saya berharap saya akan belajar hukum. Tetapi saya ingin pergi ke laut. Meskipun ibu dan ayah saya tidak ingin saya pergi, keinginan saya begitu kuat sehingga saya mengabaikan keinginan mereka. Ayah saya adalah orang yang bijaksana dan serius. Dia mengatakan bahwa jika saya tinggal di rumah, hidup saya akan mudah dan menyenangkan. Hanya satu orang yang putus asa atau orang yang sangat beruntung pergi ke luar negeri, katanya. Saya tidak putus asa atau sangat beruntung. Milik saya adalah kondisi tengah dan dia berpikir bahwa kondisi tengah adalah yang terbaik. Orang miskin memiliki kehidupan yang sulit dan orang kaya dibenci oleh orang miskin, katanya. Di tengah-tengah menyatakan seorang pria bisa bahagia. Para raja sering menyesali bahwa mereka tidak dilahirkan di negara bagian tengah dan orang bijak berdoa agar tidak ada kemiskinan maupun kekayaan. Dia berkata bahwa kemalangan terbesar dalam hidup dialami oleh orang kaya dan orang miskin. Hanya pria di negara bagian tengah yang bisa hidup damai. Dia mengatakan bahwa kesejahteraan, ketenangan, dan kesehatan yang baik adalah kondisi dari kondisi tengah. Dia memohon saya untuk tidak meninggalkan kondisi bahagia ini. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia telah memohon saudara laki-laki saya untuk tidak menjadi tentara karena alasan yang sama. Namun, saudara laki-laki saya telah melarikan diri ke tentara dan sekarang dia sudah mati. Dia berkata bahwa Tuhan tidak akan memberkati saya jika saya pergi ke laut dan bahwa saya akan menyesal telah mengabaikan nasihat ayah saya. Selama bagian terakhir ceramahnya, air mata mengalir di wajahnya, terutama ketika dia berbicara tentang saudara laki-laki saya. Ketika dia mengatakan bahwa saya akan melakukannya, ketika dia mengatakan bahwa saya menyesali pilihan saya, dia sangat tersentuh sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saya dengan tulus terpengaruh oleh kata-katanya dan memutuskan untuk tidak berpikir untuk pergi ke luar negeri. Tapi sayang, dalam beberapa hari saya mulai memimpikan laut lagi. Saya berbicara dengan ibu saya. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya masih ingin pergi ke laut dan tidak ada lagi yang bisa membuat saya bahagia. Saya berkata bahwa saya berusia 18 tahun, terlalu tua untuk memulai profesi lain. Saya memintanya untuk membujuk ayah saya agar membiarkan saya pergi ke laut. Ini membuatnya sangat marah. Dia berkata bahwa tidak ada gunanya berbicara dengan ayah saya. Jika saya ingin menghancurkan diri saya sendiri, katanya, tidak ada yang bisa dia atau ayah saya lakukan untuk menghentikan saya. Namun, mereka tidak akan pernah menyetujuinya. Setahun kemudian saya lari ke laut. Ini adalah bagaimana hal itu terjadi. Suatu hari saya pergi ke pelabuhan Hull. Seorang teman saya pergi melalui laut ke London dengan kapal ayahnya. Dia memintaku untuk pergi bersamanya. Karena itu tidak akan merugikan saya memutuskan untuk pergi, bahkan tanpa memberitahu ibu dan ayah saya. Demikianlah pada tanggal 1 September 1651 saya naik kapal untuk pertama kalinya. Begitu kapal berada di laut, angin mulai tertiup. Saya merasa sangat sakit dan ketakutan. Saya pikir Tuhan sedang menghukum saya karena meninggalkan rumah ayah saya. Badai semakin parah. Meskipun tidak seburuk yang pernah saya lihat sejak itu bahkan tidak seburuk badai yang saya lihat beberapa hari kemudian. Tetapi itu membuat saya takut. Saya pikir laut akan menelan kita.
Saya bersumpah kepada Tuhan bahwa jika saya hidup, saya akan kembali ke rumah ayah saya dan tidak pernah melaut lagi. Keesokan harinya, laut menjadi tenang dan matahari bersinar. Saya tidak lagi merasa sakit atau takut. Teman saya berkata, "Nah, Bob, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu takut?" "Itu adalah badai yang mengerikan," kata saya. "Apakah Anda menyebutnya badai?" katanya. "Itu bukan apa-apa. Ayo minum rum dan lupakan saja." Kami minum rum dan saya lupa janji saya kepada Tuhan. Beberapa hari kemudian terjadi badai yang sangat dahsyat. Ombaknya setinggi gunung. Saya sangat ketakutan. Saya merasa menyesal telah melupakan janji saya kepada Tuhan. Para pelaut mulai berteriak bahwa kapal akan tenggelam. Untungnya saya tidak tahu apa arti kata pendiri. Saya melihat kapten dan beberapa orang lainnya berdoa kepada Tuhan. Akhirnya kami diselamatkan oleh perahu dari kapal lain. Sebagian kami melarikan diri. Kami melihat kapal kami sendiri tenggelam. Baru pada saat itulah saya mengerti kata itu. Ketika kami sampai di pantai, orang-orang sangat baik kepada kami. Mereka memberi kami uang untuk kembali ke Hull atau melanjutkan ke London. Sesuai keinginan kami, jika saya kembali ke rumah, saya akan bahagia. Ayah saya seperti ayah dalam kisah Kristus tentang anak yang hilang akan menyambut saya, tapi aku bodoh dan saya tidak pulang, Kapten. Kapten yang merupakan teman ayah saya berkata kepada saya, "Bung, jangan pernah melaut lagi." "Kenapa, Pak?" kata saya. "Apakah kamu tidak akan pernah melaut lagi?" "Itu berbeda," kata sang kapten. "Laut adalah profesiku. Adalah tugas saya untuk melaut. Tetapi Anda melakukan pelayaran ini untuk melihat apakah Anda menyukainya. Tuhan telah menunjukkan kepada Anda bahwa laut bukan untuk Anda. Mungkin itu sebabnya kapal saya kandas. Anda seperti Yunus dalam cerita Alkitab. Maaf, saya pernah mengizinkan Anda di kapal saya. Saya pergi ke London melalui jalur darat. Betapa tidak bijaksananya kaum muda. Mereka tidak takut berbuat dosa, tetapi mereka takut terlihat bodoh. Saya mendaftar untuk perjalanan ke Afrika. Seharusnya aku mendaftar sebagai pelaut. Saya bisa mempelajari profesi. Pada waktunya saya bahkan mungkin menjadi kapten, namun selalu membuat pilihan terburuk. Dan saya memilih melaut sebagai seorang pria sejati. Oleh karena itu, saya tidak memiliki tugas di kapal, dan saya tidak memiliki kesempatan untuk belajar menjadi pelaut. Saya bertemu dengan kapten kapal yang berada di pantai Afrika. Dia mendapat untung besar dari pelayaran itu dan sangat ingin pergi lagi. Dia meminta saya untuk pergi bersamanya sebagai pendampingnya. Dia berkata bahwa saya tidak perlu membayar untuk perjalanan itu. Jika saya punya uang, katanya dia akan menunjukkan kepada saya bagaimana menghasilkan keuntungan dalam perdagangan. Saya menerima tawaran itu dan berteman dengan kapten. Kapten itu adalah pria yang baik dan jujur. Mengikuti nasihat kapten, saya menghabiskan sekitar 40 pound untuk barang-barang yang nilainya kecil. Ini saya bisa tukar dengan emas di Afrika. Pelayaran itu sukses besar bagi saya. Memang itu satu-satunya perjalanan saya yang berhasil. Teman saya, sang kapten, mengajari saya keterampilan sebagai pelaut dan pedagang. Saya membawa pulang 5 pound 9 on emas dan saya menjual di London seharga hampir 300 pound. Segera setelah kami kembali ke Inggris, teman saya meninggal. Saya memutuskan untuk melakukan pelayaran yang sama lagi dan mendaftar di kapal yang sama dengan kapten barunya. Saat kami mendekati pantai di Afrika, kami dikejar oleh kapal Turki. Setelah pertempuran singkat, kapal Turki menang dan kami semua dibawa sebagai tawanan ke pelabuhan dari Saleh. Kapten kapal Turki menjadikan saya budaknya. Saya ngeri dengan perubahan mengajukan dari pedagang menjadi budak yang menyedihkan ini. Saya ingat ramalan ayah saya bahwa saya akan sengsara dan saya menyadari bahwa itu memang telah digenapi. Setelah sekitar 2 tahun perbudakan, saya melihat peluang saya untuk melarikan diri. Suatu hari, tuanku mengirimku memancing bersama saudaranya Ismail dan seorang budak laki-laki kulit hitam bernama Suri. Perahu nelayan itu penuh dengan makanan, senjata, dan air bersih.
Saat kami memancing, saya mendorong Ismail ke laut. Dia berteriak minta tolong. Aku menodongkan pistol ke arahnya dan berkata, "Aku tidak akan menyakitimu jika kamu melakukan apa yang aku katakan." Aku berenang cukup baik untuk mencapai pantai. Aku pergi dan berenang ke pantai, meninggalkan kami sendiri. Jika tidak, saya akan menembak kepala Anda, karena saya menginginkan kebebasan saya. Ismail berenang menjauh dari kapal dan aku menoleh ke budak laki-laki itu. "Suri," kataku, "jika kau setia padaku, aku akan menjadikanmu pria hebat. Jika tidak, aku akan melemparkanmu ke laut juga." Bocah itu tersenyum dan berjanji untuk setia padaku. Kami berlayar di sepanjang pantai Afrika dekat pantai. Kadang-kadang kami mendengar singa dan binatang buas lainnya. Kami membuka air segar, tapi kami takut pergi ke darat karena takut binatang buas dan orang biadab. Suri berkata bahwa dia akan pergi ke darat untuk mengambil air, dan aku harus menunggu di kapal. "Mengapa kamu harus pergi, Suri?" saya bertanya. "Mengapa saya tidak harus pergi dan kamu menunggu di kapal?" Suri menjawab dengan kata-kata yang membuatku mencintainya selamanya. "Jika orang liar datang, mereka akan memakanku, dan kamu akan melarikan diri." "Ya, Suri," saya berkata, "kita berdua akan pergi. Jika orang liar datang, kami akan membunuh mereka, dan mereka tidak akan memakan kami berdua." Kami pergi ke darat dan saat kami kembali ke kapal, kami melihat seekor singa di pantai. Aku mengarahkan senjataku dan menembak. Suri dan aku melepaskan kulit singa itu karena saya pikir itu mungkin bernilai. Kami berlayar di sepanjang pantai selama 10 hari. Saya berharap kami akan bertemu dengan kapal dagang Eropa dan diselamatkan. Tetapi kami tidak bertemu satupun. Terkadang kami melihat orang di pantai, kulit mereka hitam dan mereka telanjang. Suatu kali saya berpikir untuk pergi ke darat untuk menemui mereka, tapi Suri menyarankan untuk tidak melakukannya. Saya memberi isyarat kepada mereka bahwa kami membutuhkan makanan. Mereka membawa daging dan biji-bijian dan meninggalkan di pantai untuk kami. Saya membuat tanda untuk berterima kasih kepada mereka, tetapi tidak memiliki apapun untuk diberikan kepada mereka sebagai pembayaran. Namun, kami segera memiliki kesempatan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada mereka. Saat kami mencapai perahu kami, seekor macan tutul berlari dari gunung menuju pantai. Aku menembaknya mati. Orang negro itu kagum dan ketakutan oleh suara senjataku. Ketika mereka melihat macan tutul itu mati, mereka mendekatinya. Mereka ingin memakan daging hewan ini. Saya membuat tanda untuk memberitahu mereka bahwa mereka dapat memilikinya, dan mereka mulai memotongnya. Mereka memotong kulitnya dan memberikannya kepada saya. Meninggalkan orang negro saya yang ramah, saya berlayar selama 11 hari. Saat kami mendekati Tanjung Verde, Suri berteriak, "Guru, sebuah kapal." Saya melihat bahwa itu adalah kapal Portugis. Saya berlayar ke sana dan dalam 3 jam saya mencapainya. Orang-orang di kapal bertanya siapa saya. Ketika saya menceritakan kisah saya kepada mereka, mereka sangat baik. Mereka membawa saya ke kapal mereka dengan semua harta benda saya dari kapal. Saya menawarkan semua properti saya kepada kapten untuk berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan saya. Tapi dia tidak mau menerimanya. Dia mengatakan mereka berlayar ke Brazil. Dia mengatakan bahwa properti saya akan dikembalikan kepada saya ketika kami tiba. Dia menawarkan untuk membeli perahu saya. Dia membayar saya 80 keping untuk itu. Dia juga menawarkan saya 60 potong untuk anak laki-laki saya, Suri. Saya tidak ingin menjual kebebasan anak laki-laki malang itu karena dia telah membantu saya melarikan diri dari perbudakan. Kemudian kapten menawarkan untuk membebaskan Suri dalam 10 tahun jika dia menjadi seorang Kristen. Suri berkata dia bersedia pergi bersamanya, jadi aku membiarkan kapten memilikinya. Sekitar 22 hari kemudian kami mendarat di Teluk Alsace di Brasil. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan kapten. Dia membeli banyak properti saya dari perahu.
Saya meninggalkan kapal dengan sekitar 220 lembar. Di Brasil, saya melihat seberapa baik penanam gula hidup. Mereka menjadi kaya dengan cepat. Saya memutuskan untuk menetap di Brasil dan menjadi penanam gula. Di 2 tahun pertama memang sulit, tetapi kemudian perkebunan saya menjadi makmur. Saya menyesal telah menjual putra saya Suri karena saya membutuhkan bantuan. Saya tidak bahagia dalam kehidupan baru saya. Ini adalah kondisi tengah yang dibicarakan ayahku. Saya sering berkata pada diri sendiri, saya bisa melakukan ini di rumah, daripada harus menanam jarak 5.000 mil untuk melakukannya di antara orang asing dan orang liar. Saya pikir saya seperti seorang pria terdampar sendirian di sebuah pulau. Jangan pernah membandingkan situasi Anda dengan yang lebih buruk. Tuhan mungkin menempatkan Anda dalam situasi yang lebih buruk, sehingga Anda merindukan kehidupan lama Anda. Saya berkata, Tuhan baru saja meninggalkan saya di sebuah pulau, di mana saya benar-benar sendirian. Jika saya puas untuk tetap seperti ini, saya akan menjadi kaya dan bahagia. Dengan meninggalkan saya di sebuah pulau, Tuhan membuat saya memahami hal ini. Kapten kapal Portugis menyarankan saya untuk mengirimkan sejumlah uang. Saya telah meninggalkan uang saya dengan seorang teman di London. Teman saya mengirimi saya uang dalam bentuk barang berbahasa Inggris. Ketika mereka pergi, saya pikir keberuntungan saya dibuat. Saya menjual barang-barang itu dengan untung besar sekitar 400 pound. Begitu saya mendapatkan uang ini, saya membeli sendiri seorang budak negro. Setelah 4 tahun, saya telah mempelajari bahasa tersebut dan menjalin pertemanan di antara sesama penanam. Saya memberitahu mereka tentang perdagangan orang negro, budak di pantai Afrika. Jika seorang pedagang mengambil pisau, kapak, dan barang-barang lain yang nilainya kecil, kataku, dia dapat dengan mudah menukarnya dengan budak emas dan negro. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, terutama bagian tentang membeli budak. Ada sangat sedikit budak di Brasil pada saat itu, dan mereka menghasilkan banyak uang. 3 penanam mendatangi saya keesokan paginya. Mereka mengatakan berencana membeli kapal dan berlayar ke pantai Afrika. Untuk membeli budak, mereka ingin melakukan suatu pelayaran saja, kemudian berbagi budak di antara perkebunan mereka. Mereka bertanya apakah saya akan melakukan perjalanan ini, dan mereka berjanji bahwa saya akan mendapat bagian dari budak tanpa mengeluarkan uang. Saya setuju untuk pergi. Saya naik kapal pada tanggal 1 September 1659, tepat 8 tahun setelah pelayaran pertama saya di Hull. Kami berlayar ke pantai Cape Agostino, lalu kami kehilangan daratan. 12 hari kemudian, badai menghantam kapal kami. Selama 12 hari, angin bertiup kencang. Setiap hari saya berharap lawan menelan kami. Pada hari ke-12, cuaca sedikit lebih tenang. Kapal itu penuh dengan air. Jadi saya menyarankan kapten untuk berlayar di Barbados. Saat kami berlayar, badai lain menghantam kami. Angin meniup kami dari jauh di jalur perdagangan. Jika kami datang ke darat, kami mungkin akan dimakan oleh orang liar. Suatu pagi, seorang pelaut berteriak, "Mendarat!" Kami berlari keluar untuk melihat, tetapi pada saat itu kapal menabrak pasir. Ombak pecah di atas kapal dan kami pikir kami semua akan mati. Kami tidak bisa memindahkan kapal dari pasir. Kami yakin kapal itu akan segera pecah berkeping-keping. Karena itu, kami naik ke perahu dan meninggalkan kapal. Kami mendayung melalui air liar itu menuju daratan. Mengetahui bahwa kami mendayung menuju bahaya terbesar kami, kemudian gelombang besar datang dan perahu terbalik. Meskipun saya perenang yang baik, saya tidak bisa bernapas di laut yang berbadai ini. Ombak membawaku ke tepi pantai itu meninggalkan saya di atas pasir. Setengah tenggelam, kami berdiri dan berjalan cepat menuju pantai. Saya tahu gelombang lain akan segera menghancurkan saya.
Laut menjulang di belakangku seperti gunung. Aku menahan napas dan ombak membawaku lebih dekat ke pantai. Saya mencoba untuk berdiri dan mengatur napas lagi, tetapi gelombang lain menerpa saya. Saya dibawa dengan kekuatan dan kecepatan tinggi menuju pantai. Kemudian kepala saya melayang ke atas air dan saya bisa bernapas sejenak. Saya diselimuti air lagi, lalu gelombang itu juga mulai surut. Saya merasakan bumi di bawah kaki saya. Saya berlari menuju pantai, tetapi 2 kali lagi gelombang datang menghampiri saya. Terakhir kali hampir membunuhku. Laut menghempaskanku dengan keras ke batu karang. Saya berpegangan pada saat gelombang berikutnya menerjang saya. Saat ombak surut, saya lari ke pantai dan memanjat di bebatuan dan berbaring di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.